wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun azzani wa azzakumullah. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Di hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang berwajah cerah. Ada orang yang bermuka gelap, tidak jelas saking gelapnya, dan ada orang yang terang, putih dan cerah. Siapa orang yang berwajah putih dan cerah? Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 107, wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah fiha khalidun. Adapun orang-orang yang berwajah cerah, putih, cerah, mereka berada dalam rahmat Allah. Fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Artinya kalau di hari kiamat nanti kita menyaksikan ada orang berwajah cerah putih, orang tersebut di surga, kekal di dalamnya. Kalau yang hitam jelas artinya di neraka. Yang cerah di surga, yang hitam di neraka. Artinya mereka akan merasakan kenikmatan. Orang yang berwajah cerah akan merasakan kenikmatan surga. Lantas bagaimana cara kita menjadikan wajah kita cerah? Karena orang yang berwajah cerah akan bahagia di surga. Terus pertanyaannya, bagaimana caranya supaya wajah kita cerah? Di antara perkara yang menyebabkan wajah kita cerah berseri-seri, yaitu memperbanyak wudu. Memperbanyak wudu. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku, yaitu umat Islam, kata Nabi, akan dipanggil di hari kiamat nanti dalam keadaan wajah mereka cerah karena bekas wudu. Artinya umat Islam akan nampak, oh ini bedanya dengan orang-orang kafir, nampak dari wajah-wajah mereka. Wajah mereka cerah karena bekas wudu. Ini di akhirat nanti. Begitu juga di dunia. Kita kadang bisa membedakan ada dua orang. Yang satu rajin menjaga wudu, jaga sholat. Yang satu melalaikan wudu atau tidak pernah wudu, tidak pernah sholat. Dua orang mungkin dari sisi kulitnya sama. Tidak terlalu putih, anggap coklat atau hitam sekalipun. Tapi kalau orang yang menjaga wudu, nampak ada cahaya di wajahnya. Sedangkan orang yang tidak pernah wudu, tidak pernah sholat, nampak kusam. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Maka kalau kita ingin wajah kita cerah di akhirat, jagalah wudu. Ini tips pertama ya, atau perkara pertama yang menyebabkan wajah kita cerah di akhirat. Yang kedua yaitu menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis masyhur mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha." Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar perkataanku. Perkataan siapa? Nabi Muhammad. Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar perkataanku. Ia memahaminya, lalu menghafalkannya, kemudian menyampaikannya. Lihat tuh. Wajah kita bisa cerah dengan mendengar hadis Nabi. Kita memahaminya, menghafalnya, lalu menyampaikannya. Artinya, makin banyak hadis Nabi yang kita hafal dan kita sampaikan, maka makin cerahlah wajah kita. Maka hadis ini merupakan kabar gembira bagi orang yang suka menghafal hadis Nabi lalu menyampaikannya. Karena itu para ahli hadis, orang yang bergelut dalam ilmu hadis, mereka adalah orang-orang yang memiliki wajah yang cerah di akhirat nanti. Karena mereka banyak membaca, menghafal hadis lalu menyampaikannya. Dan ini juga kabar gembira bagi kita
Kalau kita ingin wajah kita cerah di akhirat nanti, maka hendaknya kita apa? Baca hadis Nabi, dihafalkan lalu disampaikan. Nah, kalau hadis Nabi saja, dengan menghafal hadis Nabi saja bisa membuat wajah kita cerah, apalagi ya kalau yang kita hafal adalah Al-Quran. Kalau perkataan Nabi saja dihafalkan oleh kita membuat wajah kita cerah, apalagi yang kalau kita hafal adalah perkataan Tuhan kita. Tentu lebih cerah lagi wajah kita. Karena itu, hendaknya kita semangat membaca hadis Nabi, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Sehingga kita di akhirat nanti mendapatkan wajah kita ternyata cerah, gembira, dan merasakan nikmat masuk ke surga. Mungkin itu saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.